Baik, kalau tadi di apa kita lanjutkan ya. Nah, sedikit berikut adalah ilustrasi dari data engineering, perhatikan. Perhatikan. Jadi melakukan pekerjaan ekstrak, load, dan transform ke dalam data lake untuk kemudian ditransformasikan ke dalam data warehouse dia. Nah, jadi seorang data engineering nantinya akan melakukan pekerjaan tadi ya, melakukan ekstraksi data, melakukan load data dan transformasi data ke dalam data lake ya, suatu pangkalan data yang berbeda dengan data warehouse nantinya, untuk kemudian ditransformasikan dalam data warehouse. Kalau data lake itu seperti data warehouse, tapi dia berisi data-data yang belum ditransformasikan, itu perbedaannya gitu ya. Jadi sumber data pokoknya dipetakan semuanya, di pool masukin ke data lake gitu. Nanti setelah ditransformasikan, setelah dilakukan pembersihan data dan pemilihan data, nanti baru dilempar ataupun dimigrasikan ke dalam data warehouse tadi. Nah, memang data engineering nanti akan diberikan sebagai dirty job gitu ya. Memang pekerja kotor kalau di apa diperlakukan dia memang bagian pekerja kasar, tapi juga lumayan besar gajinya itu dia. Gitu. Nah, karena tadi fokusnya di bagian detail atau ELT nantinya, fokus dari seorang data engineer nantinya. Jadi melakukan suatu pekerjaan tadi dirty job dengan kasar yang dibutuhkan oleh kopi untuk memasak makanan. Nah, kopi tadi sebagai data analitik nantinya fokus pekerjaan atau pekerjaan profesi. Nah, pendekatan lama, kalau dulu kita belajar data warehouse, mungkin juga teman-teman pernah belajar warehouse di S1, ada tahapan ekstrak, transform, dan load ya. Detail, ekstrak, kita memetakan suatu sumber data dari beberapa data. Kalau kami di akademik, misal kita ada FTI, FEB, ekonomi, ada FISIP gitu ya, FIKOM. Kita petakan data dari berbagai fakultas ya, itu kita petakan. Nah, kemudian kita pull datanya, kita tarik data ke dalam suatu pangkalan data. Nah, dalam penarikan itu ada tahapan sebenarnya, itu tahapan transformasikan. Misal di FEB itu pakainya pria wanita, sedangkan di FTI pakainya laki-laki perempuan. Bagaimana yang kita pakai standarnya? Misal dari rektorat menyarankan semua jenis kelamin menggunakan pendekatan pria wanita. Maka yang tadinya laki-laki perempuan, maka harus ditransformasikan jadi pria wanita. Ini sederhana, itu ya. Tahapan transformasikan. Berikutnya yang lainnya, misal ada kata Jogja, ada kata Yogyakarta, ada kata Jogja, ada kata Ngayogyakarta. Yang benar yang mana nih, teman-teman? Kalau kita mau bahas satu kata di sini, gitu. Kalau teman-teman mungkin pernah melihat di maskapai penerbangan, kalau kita mau ke tujuan kemana gitu ya. Di lain yang saya itu menggunakan kata Yogyakarta. Misalnya kita menggunakan aksen dari Lion Air. Artinya adalah setiap ada kata Jogja, setiap ada kata Ngayogyakarta, setiap ada kata Yogyakarta, maka akan ditransformasikan menjadi Yogyakarta. Ini juga pekerjaannya tidak mudah sebetulnya teman-teman. Gitu ya. Nah, ini namanya transformasikan. Nah, ini transformasi. Nah, itu contohnya. Nah, setelah itu baru kita load datanya ke dalam suatu tadi data lake maupun data warehouse. Gitu ya. Kalau data lake tadi dia akan menampung semua data seperti Dano ya, lake kan Dano menampung semua data dari berbagai sumber, tapi belum ditransformasikan. Nah, setelah bersih baru masuk ke data warehouse. Gitu. Nah, tahapan ETL itu dari ekstrak, transform, dan load, perhatikan, itu memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Jika terjadi kesalahan data, maka jika terjadi kesalahan data, maka data yang di-load gitu ya. Jadi gini, kalau kita melakukan proses detail, extract from download, dan sudah masuk ke data warehouse, ternyata ada kesalahan data. Ada kesalahan data dari data yang sudah masuk dalam data warehouse-nya, nanti kita harus melakukan proses ETL kembali dari awal. Maksudnya gimana? Jadi gini, kayak gini maksudnya. Jadi ketika sudah kita melakukan proses ETL, sudah kita buat olapnya, tahu-tahu ada kesalahan dalam informasi olapnya. Harusnya kita menambahkan satu kolom, misalnya tadi misal ada kolom di akademik ya, misal ada tahapan siapa menampilkan rata-rata IPK semua prodi di satu perguruan tinggi. Harusnya ada prodi, ada fakultas gitu ya. Tapi di sini nggak ada atribut fakultas, nggak ada kolom fakultas. Nah, kita harus menarik dari awal kembali. Jadi kelamahannya. Jadi kalau ada kesalahan data dari yang sudah di load, ini ada tempo di sini coba diperbaiki ya. Jadi kurang juga dari kesalahan data, maka yang di load artinya kesalahan data pada data yang sudah di load maksudnya diperbaiki, maka harus dilakukan proses ETL kembali dari awal. Ini tahapan dari ETL kekurangan itu. Yang kedua adalah
Ya kalau kita tariknya berupa data dalam ukuran yang kecil, misal 10-20 itu mungkin gampang ya. Coba kalau sudah kita tarik data dalam ukuran yang jutaan record, ribuan record, ini butuh waktu yang bisa berhari-hari gitu ya. Kemarin saya melakukan proses cleansing data dari data Twitter, itu sampai hampir eh, eh, belum jutaan, ribuan ya, ribuan record ya, itu sampai 3 hari saya ngolahnya gitu ya. Nah, sehingga apa? Jadi risiko jika jumlah data besar maka memakan waktu yang lama. Tadi kalau kita sudah melakukan tahapan ETL, ada kesalahan kita kembali dari awal lagi. Kalau data yang jumlahnya besar itu kita menggunakan waktu yang lama, gitu ya. Ya kalau ribuan, kalau misal kita jutaan bisa lebih lama lagi gitu ya. Nah sekarang memang trennya menggunakan pendekatan cloud gitu ya. Jadi semuanya proses ini taruh di cloud. Ini memang lebih cepat prosesnya. Memang ada biayanya nanti yang untuk kita charge gitu kan. Sehingga perhatikan tahapan detail itu berdampak data banyak yang hilang dari sumber data jika ditransformasikan. Gitu. Ini juga menggunakan ada beberapa temuan itu data banyak yang hilang dari sumber data jika ditransformasikan. Tadi karena kalau kita menggunakan ETL, kita ekstrak atau transform, kita pilih-pilih. Oh tadi kalau yang tadinya laki-laki perempuan berubah jadi pria wanita, maka data yang laki perempuan tidak kita pakai, kita buang. Jadi ada satu hal yang menjadi apa ya tadi ya, hilang datanya dari sumber datanya. Kalau kita menggunakan pendekatan ILD, extract load transform, semua atribut, semua data kita tarik semuanya, baru kita load ke dalam suatu data lake ataupun data warehouse. Nanti baru kita pilih-pilih, baru kita filtering, baru kita transformasikan setelah masuk datanya. Jadi ini juga menjadi hal yang lumayan memudahkan ketika tadi ada suatu perubahan-perubahan data, disuruh kita tarik dari data yang sudah kita transformasikan sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau sudah ngumpul semua ke satu pangkalan data. Jadi kalau kita ada perubahan, tinggal kita olah dari pangkalan data itu, dari warehouse tadi itu. Tidak perlu kita tarik dari sumber data yang awal. Jadi konsep IoT ini lebih keren saat ini dan memang memiliki kelebihan yang lebih unggul dibanding dengan ITL. Dia salah satu. Nah, bisa jauh teman-teman ya yang saya jelaskan ya. Mungkin kalau yang mungkin belum pernah praktikum ke data engineering mungkin agak sulit membayangkan ya. Cuma nanti kalau mungkin yang pernah bermain migrasi data nanti pasti bisa kita sharing nanti itu bisa. Nah, beberapa tools untuk data engineering ini yang berbasis visual ya. Ada yang menggunakan Talent, tapi ini mudah dan lambat informasinya. Ini mudah digunakan tapi lumayan lambat ya. Kalau tadi PD menggunakan Pentaho Data Integration atau RBAP, ini memang artinya kan berhubungan dengan pattern. Nah kalau script programming ini bisa menggunakan pattern. Nanti ada namanya menggunakan Parquet ya. Parquet satu library pattern untuk proses dari data engineering nanti. Ataupun menggunakan Apache Airflow. Nah, Apache Airflow ini suatu library dari pattern ya nantinya untuk pengaturan dari script yang ada di pattern. Jadi gini, kalau itu sudah menggunakan ETL menggunakan pattern, nanti script yang kita bangun dalam ETL itu bisa kita atur. Misal setiap jam berapa itu akan di running proses ETL-nya, setiap jam berapa akan di running proses transformasi bisa kita atur menggunakan Apache Airflow. Gitu. Dan kita akan kita bedah, kita akan praktikkan menggunakan tools Apache Airflow. Nah, ini tahapan dalam data engineering, gitu ya. Ada ekstrak, tadi sudah menggunakan Pentaho, menggunakan pattern, menggunakan Talent maupun tools yang lainnya. Ada load tadi, ini ekstrak load, kita ekstrak, kita ambil semua recordnya, semua datanya ke dalam suatu tadi data lake nantinya. Semua atribut data source itu. Nah, baru kita transformasikan ini. Jadi ketika dibutuhkan visualisasi, baru ditransformasi. Artinya adalah tadi setelah masuk semuanya datanya dari sumber data ke dalam data lake, baru kita pilih-pilih, baru kita transformasikan, baru kita seleksi sesuai dengan kebutuhan visualisasi atau untuk ditransformasikan. Nah, ini beberapa kelebihan dari konsep ELT nantinya adalah ekspor data dan bentuk CSV atau JSON berdampak pada kompresi yang lebih bagus, ya, lebih cepat, terpartisi dan kompresi dalam bentuk JSON nantinya. Jadi ekspor data biasanya nanti dalam konsep suatu ELT itu dalam bentuk CSV atau JSON nantinya, yang akan kita olah dalam bentuk ELT nantinya. Ya, sumber data akan diekspor dalam bentuk CSV atau ELT, nanti baru kita olah dalam pendekatan pattern maupun pemrograman maupun personal. Ini lebih cepat, lebih bagus ya, dan terkompresi sehingga lebih kecil size ukuran datanya gitu. Kemudian yang kedua, semua record dari data source akan dimigrasi ke dalam database tujuan data lake. Jadi tadi dengan konsep ELT tadi itu, semua record, semua data dari source, semua atribut akan kita migrasikan, kita
pindahkan semua dalam suatu data lake atau data pindah. Kemudian kebutuhan untuk visualisasi dashboard lebih fleksibel, tinggal memilih atribut dari data lake. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam data lake, kalau kita mau menampilkan dashboard, tinggal kita seleksi ya, yang kita atur sudah kebutuhan itu. Jadi lebih cepat lagi. Kemudian dengan konsep ETL tadi ya, kalau kita menggunakan ETL, maka nanti semua data yang sudah kita transformasikan, kalau ada kekurangan kita harus melakukan pemetaan lagi, kita lakukan transformasi lagi, baru kita load kembali. Memang butuh waktu yang lama. Gitu. Dan konsep ini lebih fleksibel dan lebih sudah keadaan hati. Itu data lake, transform dan nanti. Dan yang penting adalah tadi dari data source akan dilempar ke data lake ya. Nanti baru kita transformasikan sesuai dengan kebutuhan masuk dalam namanya data warehouse. Data warehouse ini sudah satu pangkalan data. Nanti ada banyak tabel, tapi bukan tabel yang ERB ya, bukan yang berbeda, tapi berbeda. Di data warehouse ini nanti akan sebagai suatu pangkalan data untuk sumber dalam menampilkan dashboard maupun visualisasi data dan bentuk informatif sebagai representasi dari suatu big data yang akan kita olah ke depan. Jadi data warehouse sebagai satu tempat utama untuk menampilkan semua data-data yang sudah terkumpul untuk kita visualisasi bentuk olah maupun dashboard. Ini satu tren big data ke depan nanti. Nah, lalu sekarang ada database NoSQL dan Hadoop gitu ya. Jadi kalau database NoSQL, kalau tadi kita bermain di PostgreSQL, masih ada select by now from, ada query-query yang bisa kita lakukan. Ada structure query language yaitu SQL. Kalau NoSQL itu nggak bisa bermain query, gitu ya. Karena database-nya berbasis dokumen, gitu ya. Gitu. Jadi kalau sekarang ada Firebase ya, ini satu contoh database Firebase yang NoSQL gitu ya. Jadi berbasis dokumen. Jadi nggak bisa bermain SQL. Output-nya ini jadi JSON kalau ada NoSQL. Gitu. Nah, nantinya file JSON ini akan diolah menggunakan query engine ya, untuk dimasukkan ke dalam data warehouse seperti Hadoop. Jadi memang dari database NoSQL ini bisa kita gunakan menggunakan query engine untuk nanti akan diolah ke dalam data warehouse menggunakan tools yaitu salah satunya adalah Hadoop. File Hadoop file system di sini atau Hadoop ini diolah menggunakan query dengan tools Impala nantinya. Ini nanti Hadoop ini nanti akan diolah lebih lanjut menggunakan query menggunakan tools namanya adalah Impala. Nah, Impala ini nanti ada suatu fitur dari Hadoop yang kemudian akan ditransformasikan ke dalam data warehouse. Jadi nanti Impala sangat penting sekali karena nanti akan mentransformasikan setiap data yang ada di dalam Hadoop ya, untuk dilempar ke dalam data warehouse. Jadi seperti ini. Nah, terus ini rekan-rekan ada pertanyaan? Masuk ke materi berikutnya. Oke, silakan. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Mau diskusi, mau bertanya, silakan. Silakan. Mau bertanya, silakan, teman-teman. Lalu, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Juan, tadi? Belum ada, Pak. Belum ada? Belum ada, Pak. Kalau ada, ditanyakan itu ya. Baik, lanjut. Saya lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, ini masuk ke sejarah ya, sejarah di data engineering gitu ya, dan dampak negatif. Jadi awal mula kenapa kok sekarang kita ini ya tren data engineering ini sedikit historinya di sini. Gitu. Jadi awalnya itu bank dan industri ini menggunakan namanya Cloudera di sini. Jadi Cloudera itu satu server berbasis cloud ya, karena zaman itu belum ada server yang berbasis cloud itu zaman dulu. Gitu. Jadi awal di Indonesia itu bank-bank dan industri itu menggunakan namanya Cloudera ya, sebagai satu teknologi untuk menampung data berbasis cloud. Dan ternyata dengan adanya Cloudera ini ada beberapa kelemahan di sini, yaitu harus instalasi server sendiri untuk menampung data dari pusat ITL. Nah, kalau kita menginstal sendiri suatu server gitu ya untuk proses ITL, memang kita jadi lebih dedicated ya, lebih luas untuk mengatur. Namun ternyata ini perlu biaya yang besar sekali gitu ya. Dan kita perlu investasi hardware, software, dan operator. Jadi kalau kita membangun suatu big data dengan suatu tools yang bukan berbasis cloud, kita harus menyediakan server, kita harus menyediakan tadi perangkat hardware-nya, menyediakan suatu jaringannya, software yang digunakan, dan yang pasti adalah operatornya. Ini butuh biaya yang besar sekali gitu ya. Dan juga kita perlu investasi pendidikan untuk mengupgrade
keilmuan dari operator ataupun tadi ya praktisi di bidang data warehouse atau data lake. Ini juga perlu satu hal yang cost biaya ke depannya nanti. Jadi tadi kita perlu dana awal untuk investasi hardware, software, dan operatornya. Jadi kita juga perlu upgrade keilmuan dari operator data warehouse nanti. Dan ini nanti akan berdampak pengeluaran belanja ke arah aset ya, gitu, atau capex sehingga berdampak nanti dari sisi biaya yang lebih besar. Gitu. Sehingga dengan adanya nanti apa cloud ini nanti ini kita lebih investasi tidak terlalu besar nanti. Kita cuma membayar biaya sewa saja di cloud. Nanti rekan-rekan bisa menggunakan suatu database berbasis cloud di misalnya di Amazon, AWS maupun di Google Cloud maupun di yang lain silakan, gitu ya. Dengan biaya yang terjangkau gitu ya. Bahkan aku dari teman-teman di bidang data engineering kemarin, sekarang mereka menggunakan cloud untuk pekerjaan data engineering. Jadi mereka membayar per bulan berapa, tapi bisa langsung mengolah data yang berukuran besar gitu ya dan tidak begitu diribetkan dengan software, hardware maupun operator untuk produksi. Kalau kita menggunakan secara mandiri. Nah, awalnya memang berbasis cloud itu ada di Singapura. Jadi dulu itu semua server yang base cloud itu ada di Singapura awalnya. Namun aturan OJK terbaru sekarang di sini, semua server terutama semua server yang berisi data keuangan dari warga negara Indonesia ini harus ada di Indonesia. Sehingga memang saat ini berkembang pesat database berbasis cloud, ini berbasis cloud ya, dengan berbagai vendor yang ada di Indonesia. Tadi ada Google Cloud, ada Microsoft Azure, ada Amazon Web Service ya, AWS dan sebagainya. Jadi ini tren yang lagi in saat ini, sehingga teman-teman juga perlu menyikapi sekarang bidang kita sekarang masuk berbasis cloud-nya. Yang kita pelajari di mata kuliah kita ini, kita masih menggunakan yang tadi, menggunakan yang lama. Kita buat hardware dulu sendiri dengan komputer kita, software yang nanti menggunakan Vento dan kita sebagai komputernya. Apa harapannya? Supaya rekan-rekan tahu tahapan-tahapan membangun big data itu secara utuhnya gitu ya. Bagaimana proses pemutaran sumber datanya, bagaimana menggunakan ETL-nya, informasinya sampai kita membangun data warehouse-nya di dalam komputer kita nanti. Nanti kalau sudah paham, saya yakin kalau masuk dalam cloud ini pasti bisa cepat belajar nanti ke depan. Itu teman-teman yang saya harapkan. Nah, tadi ada Google Cloud Computing, ada Amazon Service, ada Azure dan Alibaba. Ini satu database cloud yang ada di Indonesia yang sudah banyak dipakai oleh para industri. Nah, tools untuk data analytics ini di sini. Tools data analytics nanti akan berfungsi pada layer processing layer nanti sebagai layer untuk menjadikan informasi yang informatif ya bagi para user maupun pemangku kepentingan di perusahaan kita nanti, layer presentasi layer. Kemudian untuk visualisasi data perusahaan nanti akan menggunakan dashboard atau BI. Nanti teman-teman kenapa tadi kita akan belajar ke dashboard dan BI sebagai satu luaran dari big data untuk bagaimana kita menyajikan big data dalam suatu pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan oleh perusahaan. Nanti ada banyak tools menggunakan Tableau, Metabase, Superset, maupun tadi kalau Pentaho menggunakan Pentaho di server namanya. Nah, ini tren perkembangan data engineering yang itu dari rekan-rekan yang coba saya jadi gitu ya sebagai satu rekan Jawa di bidang engineering. Jadi pekerjaan pertama ada tadi di bidang data engineering. Tadi melakukan data pipeline ya, pemetaan data, pembersihan data, transformasi data di data engineering. Kemudian yang merangkai datanya untuk menyajikan dalam satu menu makanan untuk menyajikan dalam satu informasi yang berguna itu di data analitik tadi fokusnya. Kemudian akan diolah lebih lanjut di data scientist. Di sini banyak sekali matematikanya, memprediksi data, melakukan klasifikasi data, itu di data scientist. Gitu. Dan kan ada namanya data governance, itu bagaimana tata kelola data. Ini untuk mengatur tata kelola data ini jadi satu pekerjaan yang artinya bagi teman-teman di bidang data sudah ada 4 pekerjaan yang nanti akan tren saat ini dan ke depan itu data engineering, data analytics, data scientist, dan data governance. Saat ini pun saya sebenarnya sudah mempelajari dari data engineer sampai data scientist ya. Data governance saya juga belum mendalam di data governance. Ini perlu satu riset yang dalam di sini. Ini teman silakan. Tadi dan Anton pun dan rekan-rekan juga bisa nanti fokuskan mau ke arah mana, mau ke data engineer-nya, data analitiknya, data science maupun data governance yang bisa mulai dari satu di sini. Nah, pekerjaan di bidang data, perhatikan, atau di bidang big data nantinya, ada namanya CDO, Chief Data Officer nantinya. Gitu. Nah,
Ini definisi dia adalah sebagai di sini tadi kan, a senior executive responsible for the utilization and governance of data across the organization. Jadi nanti memang seorang CDO, Chief Data Officer ini akan bertanggung jawab gitu ya terhadap utilisasi dan tata kelola dari data pada lintas organisasi. Jadi bagi teman-teman yang nanti akan fokus di bidang data, silahkan masuk ke bidang data. Kalau sudah masuk dalam tahapan sebagai data governance gitu ya, Anda akan memetakan data dari mana yang bisa digunakan untuk lintas organisasi dan bagaimana nanti pengaturan untuk efektivitas dan efisiensi di perusahaan untuk untuk membangun suatu big data yang berguna bagi perusahaan nanti walaupun perlu banyak effort di sini. Saat ini data tidak hanya menjadi suatu support, suatu pendukung, namun menjadi faktor enabler, faktor penentu keberhasilan perusahaan. Ini jadi satu hal yang perlu kita cermati. Jadi kalau teman di bidang big data nanti juga tidak hanya sebagai seorang support, untuk sebagai tadi ya pendukung yang tidak terlalu besar, tapi sekarang sudah menjadi faktor enabler, faktor penentu keberhasilan perusahaan. Ini jadi satu hal yang kita cermati. Nah, tadi tahapan dari data ini nanti akan kita pakai sebagai tahap kedua. Nanti akan coba data source, kita menggunakan suatu sumber data. Jadi data source ini bisa kita ambil dari dataset publik, dari kaggle.com, dari UC maupun dari yang lainnya, atau dari data.jakarta, data.jakarta.go.id, maupun dari website yang open di Indonesia lainnya, maupun dari data perusahaan rekan-rekan bekerja. Nanti bisa kita hidden perusahaannya untuk privasi. Pak, saya mau jadi PT XYZ, boleh silakan. Pak, saya mau tanggal lahir dan nicknya di hidden, silakan nggak apa-apa. Tapi kita akan ambil data-data yang memang bisa kita publish ya, dengan mengaliaskan, menyamarkan nama PT-nya untuk privasi itu boleh. Kemudian tadi kita lakukan tahapan ekstrak, download atau ETL, atau tadi menggunakan ELT yang lagi tren gitu ya. Ini juga butuh effort dan butuh suatu pengetahuan yang keras, nanti ini butuh pemahaman yang dalam. Jadi nanti kita akan tadi migrasikan ke dalam suatu dua data, bisa menggunakan data lake dulu sebagai data temporary sementara, atau langsung ke dalam data warehouse sebagai pangkalan data tadi. Gitu. Kita perlu belajar bagaimana mendesain dan membangun data warehouse ini. Kita visualkan dalam bentuk OLAP atau nanti dalam bentuk intelijen, intelijen atau BA, yang nanti akan dipakai dalam penentu kebutuhan dalam pembuatan keputusan perusahaan. Misalnya, saya sebagai para rektor di Berduduk, misalnya, gitu ya. Saya ingin tahu berapa rata-rata IPK setiap prodi, berapa rata-rata IPK setiap fakultas. Nah, ini kalau kita nggak pakai big data itu nggak akan bisa. Query bisa, cuma kalau kita pengen tahu berapa rata IPK setiap prodi maupun fakultas di tahun ajaran sekarang 2003, di tahun ajaran 2022, nah, itu kan perlu suatu data yang diolah itu ya. Kalau main query bisa, cuma kalau kita sudah menggunakan pendekatan OLAP tahun ini sampai B ini, kita bisa melakukan monitoring secara real time dan berkala dan secara cepat nantinya gitu. Dan nanti ujian sebagai pembuatan keputusan oleh pihak eksekutif. Jadi memang kalau Anda fokus ke sini pasti sangat dibutuhkan oleh perusahaan, dan Anda tadi perusahaan memberikan janji yang tadi bisa 20 juta itu tidak akan rugi karena dampaknya besar sekali bagi perusahaan. Itu kenapa kita perlu belajar data engineering dan maupun nanti data saintis maupun data governance. Ini beberapa data source nantinya bisa nanti data source bisa berasal dari data transaksional, ya, database, IRD, gitu, data transaksional, data pegawai, data mahasiswa, data perbankan sebagainya, ataupun data OLTP tadi ya, data transaksional, online transfer processing. Kemudian data yang sekarang ternyata ada data dari website, ada data Twitter, Facebook, ini juga perlu suatu kita gali untuk nanti bisa jadikan suatu sumber untuk big data. Twitter sekarang berbayar Twitter API, kita perlu cari cara untuk mencari cara biar bisa tetap dapat walaupun dengan cara bypass di belakang. Ataupun dari file-file yang berupa file TXT, file JSON, file XML, ini bisa kita gali. Bagaimana kita bisa tambang untuk menjadi suatu big data. Ini suatu tantangan. Jadi beberapa sumber data yang lagi perlu kita coba saat ini. Nah, ekstrak nanti bisa menggunakan kata tadi ada namanya Pento Integration. Nanti bisa ada ekstrak atau download, kita bisa menggunakan ETL ya, atau pattern ETL dan tools yang lain. Nah, data warehouse nantinya kita akan membangun suatu data warehouse kalau dalam dalam suatu
realisasinya nanti ada namanya cube ya. Cube ini sebagai satu pusat utama dalam pembentukan data warehouse. Nah, cube ini sebagai satu sentral dalam data warehouse ini dibangun menggunakan tools namanya Penthouse Schema Workbench atau PSW. Itu perlu di-install teman-teman. Nah, cube ini nanti merupakan suatu tadi ya implementasi dari star schema. Star schema adalah satu metode atau teknik untuk membangun data warehouse. Ada star schema, ada snowflake schema, maupun metode ataupun teknik yang lainnya. Dan penelitian saat ini optimalisasi cube ya untuk pengolahan big data ini menjadi tren ya. Bagaimana kita mengoptimalkan pembentukan cube sehingga bisa menampung data dalam jumlah yang besar. Nah, untuk visualisasi bisa menggunakan OLAP, tadi bisa menggunakan Central Observer. OLAP ini tidak sekedar table, tapi bisa dinamis. Bisa mau roll up itu resume. Jadi kalau misalnya tadi ada rata-rata IPK per prodi, sekarang rata-rata IPK per fakultas berapa itu di resume namanya, namanya roll up. Ada nanti ada namanya drill down. Drill down itu lah berarti mendetilkan. Jadi ketika tadi ada berapa IPK misal di fakultas FT itu berapa, nanti bisa dijabarkan. Oh di prodi TI sekian berapa IPK-nya, di prodi SI sekian. Itu namanya drill down. Ada roll up, ada drill down, ada slicing. Nanti ada kita bisa ada kue bisa kita potong-potong. Itu namanya slicing ya. Kita memilah suatu data yang kita butuhkan. Gitu. Nanti ada dashboard menggunakan CDI untuk memvisualkan lebih hidup dalam bentuk grafik, grafik batang, grafik lingkaran, maupun grafik-grafik yang lain. Nah, itu terus silakan nanti dibaca buku Penthouse tadi ya, dan buku Data Warehouse gitu ya. Penthouse sebagai nanti dasar buat praktikumnya. Data Warehouse untuk dasar pembuatan pengolahan datanya, dan buku data mining tadi untuk dari ini pengarangnya Panganitan ya. Introduction to data mining pengarangnya Panganitan. Ini untuk dasar dari data mining dan bisnis intelligence. Ini nanti buat diarahkan untuk data scientist sebetulnya. Dan buku data engineering with pattern juga ada tadi di Google Drive untuk belajar dari sisi ukurannya. Baik, silakan ada pertanyaan kan sini. Yuk, silakan. Kita jawab diskusi. Kita menunggu aja. Silakan teman-teman pertanyaan. Yuk. Silakan pertanyaan. Diskusi mungkin saya dari pengalaman teman-teman yang sudah pernah menambang data maupun membawa suatu data engineering, silakan bisa disaringkan di kelas ini. Silakan teman-teman, pertanyaan.